teman-teman di Kota Solo, kenalin aku Ripka dan sekarang ini aku lagi ada di sebuah daerah di Kota Solo yang identik dengan sejarah batik. Nah, di tempat ini juga ada sebuah museum yang diangkat dari seorang tokoh perjuangan Serikat Dagang Indonesia. Penasaran kan? Yuk explore bareng aku. Aku maksud, sekarang ini aku lagi ada di Museum Samanhudi. Lokasi museum ini berada di Kelurahan Sondaan. Penasaran kan apa aja yang ada di dalam Museum Samanhudi ini? Yuk kita eksplor bareng-bareng. Maaf Pak, saya Ripka, saya baru pertama kali ke museum ini Pak. Kira-kira saya pengen tahu lebih lanjut tentang museum ini, saya bisa tanya-tanya ke siapa ya Pak? Mungkin saya bisa. Nah teman-teman, aku udah dapet nih siapa yang bisa kita tanya-tanyain. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? Nama saya Prastio. Mohon maaf Pak. Saya Pak Lurah Sondaan. Wah, ternyata kita udah dapet informasi langsung dari Bapak Lurahnya nih guys. Langsung kita tanya-tanyain aja yuk. Boleh dijelasin sedikit tentang museum ini Pak? Ya, Museum Samanhudi. Museum Samanhudi ini museumnya warga Sondaan. Tempatnya di Balai Samanhudi Kelurahan Sondaan. Berisikan tentang dokumentasi dan literasi mengenai Haji Samanhudi. Kalau saya lihat kayaknya di sini ada beberapa bahan-bahan batik ya Pak. Kalau boleh tahu apa ya Pak kaitannya Museum Samanhudi ini dengan batik? Ya, sejarah Samanhudi ini tidak lepas dengan sejarah batik dan sejarah laweyan. Jadi Samanhudi sebagai tokoh pergerakan ketika itu Sarekat Dagang Islam ini mempunyai kepentingan dalam rangka mengembangkan batik. Kemudian Samanhudi ini membentuk kelompok namanya Rekso Rumekso. Rekso Rumekso ini yang melindungi kepentingan dagang dari Perkumpulan Sarekat Dagang Islam. Batik ini menjadi sesuatu yang berharga ketika itu karena menjadi komunitas utama dan mahal. Berarti Kelurahan Sondaan ini juga erat gitu ya Pak sama batik seperti itu ya Pak? Ya, sangat erat, sangat erat. Karena kalau wilayah Kelurahan Sondaan ini adalah merupakan salah satu dari kawasan berikat Pajang, Sondaan, Laweyan, dan Bumi sebagai satu kesatuan yang sekarang dinamakan menjadi Kampung Batik Laweyan. Memang Sondaan ini pendukung. Salah satu pendukung. Mungkin dari pemerintah sendiri apakah punya langkah-langkah atau upaya untuk mungkin lebih menonjolkan gitu batik ini sebagai apa ya? Sebagai salah satu ikon dari Sondaan gitu Pak? Ya, kita tetap apa ya? Tetap mempunyai perhatian pada batik ini karena ini warisan budaya melalui pembinaan, kemudian kebetulan di sini juga ada kelompok pembatik ya, pembatik pria malah. Ini spesifik karena hanya ada di Sondaan barangkali, namanya kelompok batik Canteng Kakung. Jadi pembatiknya adalah bapak-bapak. Kalau umumnya ibu-ibu, ini bapak-bapak dalam sebuah komunitas namanya Canteng Kakung. Ada nggak sih Pak kayak jadwal-jadwal yang udah emang diselenggarakan setiap tahun khususnya tentang wisata di Sondaan seperti itu Pak? Ya, kalau event tahunan yang sudah kita lakukan selama 13 tahun yang lalu, jadi tahun 2009 atau 2010 gitu, namanya event Napak Budaya Samanhudi. Event itu biasanya dibarengkan dengan halnya Kiai Haji Samanhudi. Jadi bulan Oktober lah. Kita mempunyai program pengembangan UMKM dan ekraf. Tadi saya sudah sampaikan di Sondaan ada komunitas Sondaan Bergerak itu yang mewadai itu. Kemudian kita berikan pembinaan, kita carikan link untuk pemasaran,
sampai dengan pembinaan produk, sampai produk kemasan dan sebagainya sudah. Untuk warga Kota Solo dan sekitarnya, yuk kita berkunjung ke Kelurahan Sondaan untuk mengeksplor semua potensi yang ada di Kelurahan Sondaan. Mari Mbak Ripka, kita jalan-jalan ke Sondaan. Mari Pak. Nah, sekarang ini aku lagi ada di salah satu rumah warga Kelurahan Sondaan. Kalau kita lihat di belakang aku nih, pasti teman-teman udah pada tahu dong kain batik. Nah, di tempat ini ada salah satu komunitas di Kelurahan Sondaan yang unik nih teman-teman. Kenapa unik? Karena kalau biasanya yang kita tahu, pebatik itu dilakukan oleh ibu-ibu atau kaum wanita. Di tempat ini terdapat satu komunitas pebatik pria yang bernama Canting Kakung. Penasaran kayak gimana? Yuk kita eksplor bareng-bareng. Nah teman-teman, sekarang ini aku udah bersama dengan Ketua Komunitas Canting Kakung dengan Bapak Suparman. Sugeng enjang Bapak. Enjang. Mohon maaf Bapak, saya mau tanya-tanya sedikit Pak tentang Komunitas Canting Kakung. Mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit cerita apa itu tentang Canting Kakung? Oh, yeah. Canting Kakung itu dari kumpulan dari waktu tahun 70-an, sebenarnya udah tahun 70-an itu. Jadi remaja-remaja anak-anak dari putus sekolah gitu ya. Jadi kita udah kumpul-kumpul. Nah, waktu itu kita ada waktu itu batik baru keadaannya baru kolab ya, jadi enggak ada anu. Terus itu dari temen ada yang seumuran saya di atas saya malahan. Dia punya ide untuk membuat batik kontemporer, jadi itu ada batik dari perubahan dari batik-batik tradisional dibikin. Waktu itu kita bahannya dari kuas, pakai sapu, pakai canting gitu. Waktu itu kita tahun 70-an itu batik itu dari teman-teman yang pengangguran itu kemarin, terus kita kumpul-kumpul terus bikin menggambar waktu itu di kain, dan tidak tahu kok terus bisa berkembang banyak pesanan itu. Ya kebanyakan itu dari waktu itu banyak yang dari Bali, pesanan dari Bali sama Jogja waktu itu. Yeah. Wah, sudah lama nggih Pak berarti komunitas ini berdiri nggih Pak. Tapi waktu itu belum waktu 70 itu masih kita belum membentuk suatu paguyuban, ini belum kita bentuk. Setelah itu dari teman-teman semakin berkembang, terus banyak yang bikin sendiri inilah baru itu sekitar tahun 95 itu baru kita bentuk. Jadi resminya tahun 95. Iya, resminya kita sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oh iya Pak. Nah, gimana teman-teman, menarik banget kan komunitas Canting Kakung? Kita tadi udah belajar banyak dan dapat informasi yang banyak sekali tentang komunitas Canting Kakung. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman buat eksplor lebih banyak lagi keunikan di Kelurahan Sondaan. Nah, sekarang ini aku udah ada di salah satu lokasi yang bisa disebut juga sebagai galeri lukisan, tapi juga ada koleksi sepeda unik di sini. Nah, sekarang aku udah bersama dengan salah seorang seniman yang juga merupakan desainer kondang untuk khususnya desainer batik gitu ya di Kota Solo, dan juga merupakan seniman seni lukis di Kota Solo yang juga merupakan kolektor sepeda-sepeda antik. Langsung saja aku udah bersama dengan Bapak Cosairi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit Pak tentang konsep mungkin rumah atau galeri ini Pak gitu. Gini, jadi setelah saya pensiun ya, pensiun, terus saya di rumah ngelukis juga mendesain batik, iya gitu. Terus ngoleksi sepeda-sepeda supaya kelihatan antik gitu. Oh baik Pak.
Mungkin bisa dijelaskan Pak Cosairi ini udah menggeluti bidang seni lukis atau seni batik itu udah sejak dari kapan ya Pak? Kalau ngelukis itu sejak kecil sebelum sekolah aja sudah mulai orek-orekan gitu, melukis gitu. Bisa nulis, misalnya niru toko apa gitu, saya lukis gitu bisa dibaca, tapi saya belum bisa baca waktu itu. Ya terus ngelukis terus sampai dewasa, terus jadi desainer batik ya, batik yang terkenal di Solo. Itu saya sudah 42 tahun jadi desainer batik, mulai dari nol sampai bisa lah gitu ya. Berarti sekarang masih aktif menjadi desainer atau sudah pensiun Pak mungkin? Kalau di rumah masih menerima pesanan-pesanan dari saudagar-saudagar batik gitu yang aneh-aneh gitu. Nah, itu ke tempat saya gitu. Seperti itu. Kalau untuk lukisan sendiri Pak, mungkin apakah lukisan-lukisan ini merupakan koleksi pribadi Bapak atau mungkin juga dijual gitu Pak? Kalau lukisan, pesanan-pesanan juga saya bikin sendiri, bikin yang menurut imajinasi sendiri, yang aneh-aneh gitu, yang aneh-aneh gitu. Pokoknya yang belum ada kesamaannya dengan teman-teman, mungkin gitu saya cari dulu gitu. Oke, kalau mungkin untuk pameran Pak, pameran lukisan seperti itu, apakah Bapak juga sempat mengikuti pameran atau dan yang lain sebagainya seperti itu Pak? Kalau pameran saya aktif mengikuti kelompok Bengawan Solo itu, Bengawan Solo Art, yaitu pelukis-pelukis Solo. Itu juga teman-teman pelukis-pelukis Jogja lain itu pameran di Jakarta, Jogja, Solo juga gitu. Oh, berarti memang udah aktif gitu ya Pak ya, mengikuti pameran-pameran, nggak cuma di Kota Solo bahkan ya Pak. Kalau untuk sepeda antik sendiri Pak, mungkin Bapak Cosairi ini udah aktif mengoleksi sejak kapan Pak? Wah, ini lama sekali. Jadi kalau ada ya barang yang bagus untuk bisa dipasang, saya pasang gitu. Ini ada komunitasnya, komunitas sepeda ontel Solo. Ya, itu banyak sekali yang sepeda yang aneh-aneh gitu. Iya, banyak. Iya. Memang hobi ya Pak ya berarti untuk mengoleksi seperti ini Pak? Iya, senang aja, senang sejak dulu senang gitu. Berarti emang tujuannya untuk menyalurkan hobi Iya. Nah teman-teman, jadi kita tadi udah keliling-keliling di Kelurahan Sondaan dan kita juga udah menemukan berbagai keragaman budaya dan juga wisata di Kelurahan Sondaan. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di Kota Solo dan juga di sekitarnya, jangan lupa buat datang ke Kota Solo dan temukan dan nikmati berbagai keragaman dan keunikan Kota Solo. Jangan ragu-ragu lagi ya. Aku Rifka pamit undur diri, sampai jumpa.